Berikut adalah grafik energi harian selama 1 tahun full di tahun 2020. Jumlah energi secara keseluruhan jika dihitung adalah 2.284.700 kW per meter persegi. Hal ini menunjukkan potensi yang besar di energi surya di wilayah Jakarta. Angka ini sangat penting sebagai dasar untuk merencanakan penggunaan energi surya di daerah Jakarta. Seperti kita lihat di sini terjadi fluktuasi dari bulan pertama hingga dari kuartal 50 hari pertama, dan kemudian akan muncul pada bulan Mei, di mana pada bulan Mei ini mulai memasuki musim penghujan. Kita tahu saat sejak 2020 akhir ini mulai terjadi pergeseran iklim. Musim hujan itu agak terlambat datangnya, dan beresnya juga agak lama. Setelah itu dia turun hingga mendekati bulan 6 dan bulan 7. Setelah itu dia mulai kembali normal pada bulan kemarau, sekitar dari bulan Juli hingga Desember lagi. Hari ini perhitungan dilakukan selama 1 tahun dengan metode Simpson, sehingga hasilnya cukup akurat mencerminkan kondisi sebenarnya, termasuk pada perubahan musim. Musim panas memainkan peran penting untuk menimbang total energi tahunan dengan intensitas radiasi matahari yang tinggi selama siang hari yang panjang. Sedangkan pada musim dingin atau musim hujan matahari cenderung intensitasnya lebih rendah pada siang hari, dan pada mulai redup atau mulai terbentuk awan dari siang hingga sore yang seringkali cuacanya berawan, sehingga indeks clear sky-nya juga rendah. Selanjutnya kita dapat melihat gambar atau grafik setiap bulannya. Pada bulan pertama untuk energi hariannya cenderung cukup awalnya naik, kemudian turun pada 15 hari, kemudian dia naik lagi. Selanjutnya pada bulan Februari dia akan mengalami penurunan indeks clear sky, lalu selanjutnya cenderung tetap pada 2.650 Joule per meter persegi. Selanjutnya pada bulan Maret itu cenderung mendekati nilai 2.500 Joule per meter persegi. Kemudian pada bulan April dia mulai menurun karena dia sudah memasuki musim penghujan. Kemudian bulan Mei dari bulan April dia mulai konstan, yang sebenarnya indeksnya menurun ya, antara 2.500 2,15 yang sebelumnya itu di bulan Februari Januari 2,65. Selanjutnya pada bulan Juni dia mulai naik grafiknya, tadi dari 21,5 dia masih cenderung turun ya, hingga bulan Juli grafiknya mulai naik jadi 2,2. Kemudian bulan Agustus sudah mulai memasuki bulan kemarau. September sudah mulai naik, dan bulan November angkanya cenderung konstan hingga Desember tetap pada 2,575. Dapat kita lihat berikut adalah cara untuk melakukan fitting data yang kami akan menggunakan sebuah program Python. Pertama, kami mengelompokkan data berdasarkan tanggal. Ini berarti data untuk setiap tanggal akan dikelompokkan menjadi satu grup. Kemudian kami menghitung dengan Python dengan cara iterasi.
Ini adalah perulangannya. Jadi setiap tanggalnya kami akan hitung dari setiap hari selama 366 hari pada 2020. Nah, ini adalah data X-nya atau data jam. X sebagai jam dari tahun 2020 dari hari pertama sampai 366 hari, dan Y-nya adalah indeks dari Clear Sky GHI yang sudah kami ambil. Setelah itu kami memasukkan membuat grafik dengan menggunakan fungsi yang sudah disediakan. Setelah itu kami menghitung energinya dengan fungsi di sebuah NumPy atau Python number. Setelah itu kami kembalikan untuk mengulangi tanggal dan hari yang akan terus berjalan dari tanggal pertama hingga, dan indeksnya yang ada di hari atau tanggal tersebut. Berikut adalah grafik. Sebelah kiri adalah hasil fitting dari energi yang kami sudah olah dari data Clear Sky GHI. Yang sebelah kanan adalah hasil numerisasi menggunakan metode Simpson. Dalam menggunakan metode fitting, kami mengelompokkan data berdasarkan tanggal. Ini berarti data untuk setiap tanggal akan dikelompokkan menjadi satu grup. Kemudian menghitungnya dengan program Python dengan cara iterasi atau mengulang kembali dengan perulangan, yaitu tanggal, data hari ini, kemudian data kelompok, kemudian melakukan iterasi untuk setiap kelompok data, yaitu setiap tanggal, setiap hari, dan mengambil kolom dari data GHI sebagai variabel independen atau sumbu X-nya. Kemudian untuk sumbu Y-nya, kami mengambil data dari data harian GHI, Clear Sky GHI, kemudian kami mengambil sebuah data dari kolom Clear Sky GHI sebagai variabel dependen pada sumbu Y. Kemudian pola fitting polinomialnya kami menggunakan fungsi yang sudah tersedia di dalam Python dengan cara fitting polinomial pada data XY, kemudian akan muncul fungsi kemudian kami menggunakan fungsi kurva fit dari scientist Python yang akan mencari koefisien polinomial yang paling sesuai dengan data. Kemudian hasil data disimpan dalam variabel pop. Yang sebelah kanan adalah grafik energi yang kami menggunakan metode numerasi Simpson. Kurang lebih untuk programnya seperti ini. Ini adalah metode untuk menghitung dengan program Python, yaitu datanya kami akan pastikan bahwa seharinya tuh harus dalam interval 24 jam. Kemudian kami menginput juga ambil data dari GHI Clear Sky. Kemudian kami bagi interval waktunya, lalu kami buat ke dalam fungsi yang akan kami iterasi dalam 24 jam selama 366 hari di tahun 2020. Ini adalah energi hariannya, rumusnya adalah seperti ini. Delta T atau perubahan waktu dibagi 3, kemudian dikalikan dengan sebuah array atau kumpulan data dari GHI Clear Sky dengan indeksnya dari 0 sampai dengan 24 jam dikali 366 hari. Kemudian kami tambah 4 dikali sebuah angka, kemudian 2, dan seterusnya sampai ke indeks GHI value yang ke terakhir. Inilah fungsi untuk
mengambil datanya, kami memisahkan sebuah data dengan tanda koma. Kemudian kami pastikan kembali kolom yang dibutuhkan, yaitu tahun, bulan, hari, jam, dan indeks Clear Sky GHI. Kami pastikan jika tidak ada atau kolom yang dibutuhkan tidak ada, kami kembalikan sebagai error. Kemudian kami konversi